Halo semuanya, kembali lagi dalam series mata kuliah Logika dan Himpunan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab himpunan. Nah, kita lihat bagaimana pengertian himpunan itu. Himpunan ini merupakan konsep penting ya dalam matematika. Apa itu himpunan? Himpunan itu adalah setiap daftar, kumpulan, atau pengelompokan objek-objek yang dinyatakan dengan jelas. Oke ya, jadi dia dapat dinyatakan dengan jelas ya, anggota-anggotanya apa saja, kumpulannya itu objek-objeknya apa saja. Nah, objek-objek itu disebut sebagai elemen atau anggota dari himpunan. Isi dari himpunan itu atau anggota-anggotanya apa saja. Nah, misalkan kita ingin melihat bagaimana himpunan negara di Asia Tenggara. Himpunan negara di Asia Tenggara misalnya apa? Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam dan lain sebagainya ya. Nah, berarti kan jelas ya, objek-objeknya itu apa saja ya, negara di Asia Tenggara kita bisa dengan jelas menyebutkan anggota-anggotanya. Kemudian himpunan bilangan asli ya kita bisa menyebutkan ya, menjelaskan apa aja nih himpunan bilang asli, itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian himpunan huruf vokal yaitu huruf A, I, U, E, O. Jelas. Nah, yang tidak jelas itu yang bagaimana? Misalnya kumpulan dari orang kaya di Indonesia. Nah, itu kan tidak terdefinisi, tidak bisa dinyatakan dengan jelas. Misal orang kaya ini yang bagaimana maksudnya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyebutnya itu adalah suatu himpunan. Nah, kemudian bagaimana cara menyajikan himpunan itu? Ya, merepresentasikan himpunan itu ada dua cara di sini yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada cara enumerasi atau pendaftaran. Nah, pada cara ini kita menuliskan anggota-anggotanya itu dan meletakkannya di antara kurung awal. Nah, contohnya misalnya kita punya himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Itu kita tulis himpunan yang isinya 2, 3, 5, 7. Nah, ini kan bilangan prima yang kurang dari 10. Kita tulisnya di antara kurung awal. Kemudian cara yang kedua itu adalah notasi pembuat himpunan. Pada cara ini kurung awal itu diletakkan di antara kurung awal itu kita letakkan suatu variabel. Kemudian dibatasi dengan tanda garis lurus seperti ini. Kemudian diikuti dengan sifat yang mengatur variabel tersebut. Contohnya, misalkan kita ingin menyebutkan ya, merepresentasikan himpunan bilangan prima yang kurang dari 10, maka ini bisa kita tulis ya, di antara kurung awal itu ada suatu variabel. Di sini variabelnya adalah x, ya, di mana x-nya itu prima dan x-nya kurang dari 10. Nah, gitu ya. Jadi si X ini menyatakan bilangan prima yang kurang dari 10. Selanjutnya, bagaimana cara menuliskan himpunan itu ya, dengan notasi himpunan itu seperti apa? Nah, himpunan itu dituliskan dengan huruf besar ya, yaitu huruf A, B, C, D dan seterusnya. Ya. Nah, keanggotaan suatu objek itu dilambangkan dengan tanda ini ya, simbol ini menyatakan elemen ya, elemen dari atau anggota dari himpunan. Sementara lambang untuk bukan anggotanya itu dinyatakan dengan bukan E, kayak gini ya. Nah, misalkan A itu adalah himpunan yang isinya A, B. Maka kita tahu si A ini ya, A ini adalah anggota dari A besar ya, himpunan A. A anggota dari A. Dan C, apakah C itu anggota dari A? Bukan ya, jadi C bukan anggota A, bukan elemen A. Lalu kita lihat himpunan yang tidak mempunyai anggota itu disebut sebagai himpunan kosong, dinyatakan dengan notasi berikut ya. Ini menyatakan notasi himpunan kosong, atau bisa juga kita tuliskan kurung awal tapi di sini tidak ada isinya, maka ini menyatakan himpunan kosong.
Lalu selanjutnya ada istilahnya kardinalitas. Kardinalitas itu apa? Yaitu banyak elemen berbeda dari suatu himpunan. Nah, itu kita sebut sebagai kardinalitas himpunan. Biasanya dilambangkan dengan N titik-titik. Ya, misalnya ini NA gitu ya. Himpunannya apa? Banyak himpunan A berapa? Banyak anggota dari himpunan B berapa? NA, NB. Atau ditulis dengan seperti ini ya, ada garis dua gini. Nah, contohnya A itu adalah himpunan yang isinya A, B, C, D, dan E. Ada berapa ini banyak anggotanya? Ya, betul, ada 5. Jadi ini kardinalitasnya 5, ditulis NA ya. Banyak anggota A itu ada 5. Atau bisa juga kita tulis kardinalitas A yaitu 5. Kemudian B. B itu adalah himpunan yang isinya A, B, C, B, C, A. Nah, kardinalitas itu apa? Banyak elemen berbeda ya. Jadi ini banyak elemen berbedanya. Terus A ya, terus B, C. Nah, ini kan perulangan ya, B, C, A. Ini diulang lagi. Jadi kardinalitasnya ini ada 3, yaitu A, B, C. Ya, ada 3, bukan 7 ya. Ini kan banyak anggotanya 7, berarti kardinalitasnya 7. Enggak ya, kita melihat banyak elemen berbedanya. Sehingga di sini kita peroleh NB itu sama dengan 3 atau kardinalitas B itu sama dengan 3. Nah, berdasarkan kardinalitasnya, himpunan itu terbagi menjadi 2, yaitu himpunan berhingga dan himpunan yang tak berhingga. Himpunan berhingga itu apa? Himpunan yang banyak anggotanya itu berhingga atau terhitung ya, terhitung banyak anggotanya itu ada berapa. Nah, misal ini himpunan A, banyak anggotanya berapa? Ada 5 ya. Jadi ini merupakan himpunan yang berhingga. Yang tak berhingga gimana? Ya, kita tidak bisa menghitung berapa banyak anggotanya. Misalnya himpunan bilangan asli ya, bilangan asli kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Himpunan bilangan asli itu termasuk himpunan yang tak berhingga. Nah, contoh, tentukan anggota-anggota dari himpunan berikut. Nah, ya, jadi himpunan yang isinya adalah X, di mana X itu adalah bilangan real sedemikian sehingga X kuadrat ini sama dengan 1. Nah, berarti ini yang memenuhi X kuadrat sama dengan 1 yaitu saat X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan min 1 ya. Jadi yang A itu adalah himpunan yang isinya min 1,1. Kalau yang B, X, dimana X itu adalah bilangan bulat positif kurang dari 12. Maka isinya apa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia bilangan bulat positif. 8, 9, 10, 11 ya, yang kurang dari 11 yang kurang dari 12 berarti kan ini sampai 11. Lalu yang C, X adalah bilangan kuadrat dari bilangan bulat. Bilangan kuadrat dari bilangan bulat yaitu 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4 ya, 9, 16, 25, 36, 49, 64 dan 81. Nah, kemudian yang D, X, dimana X itu adalah bilangan bulat sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Ya, kalau X kuadrat sama dengan 2, maka X itu apa? X itu sama dengan plus minus akar 2. Nah, apakah plus minus akar 2 ini merupakan bilangan bulat? Tidak ya, akar 2 itu bukan bilangan bulat. Maka yang D ini anggotanya adalah tidak ada ya, atau kita tulisnya himpunan kosong. Tentukan kardinalitas dari setiap himpunan berikut ya. Himpunan A isinya adalah himpunan yang isinya itu adalah A. Maka ini ada berapa? Banyak A-nya, kardinalitas dari A itu sama dengan 1 ya, karena banyak anggotanya 1. Kalau yang ini kardinalitas dari B itu, ini himpunan yang isinya adalah A dan himpunan A, maka banyak anggotanya 1, 2 ya. Nah, ada 2. Kemudian yang ini kardinalitas dari C itu sama dengan himpunan yang isinya himpunan A. Ya, banyak anggotanya hanya 1 ya. Berarti kardinalitas C adalah 1.
Lalu kardinalitas dari D. D itu isinya, isi himpunan itu adalah A, kemudian himpunan A, lalu himpunan dari A, himpunan B ya. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ini kardinalitas dari D adalah 3. Selanjutnya kita masuk ke kesamaan himpunan. Misalkan A, B itu adalah suatu himpunan, maka kita katakan A itu sama dengan B. Kapan? Jika dan hanya jika keduanya memiliki anggota yang sama. Ya, anggotanya itu sama, maka kita katakan A itu sama dengan B. Jika dan hanya jika itu berarti kan kalau A sama dengan B, maka keduanya memiliki anggota yang sama. Jika keduanya memiliki anggota yang sama, maka A ini sama dengan B ya, jika dan hanya jika. B implikasi. Nah, misalkan A itu adalah himpunan di mana himpunan X, di mana X-nya adalah ganjil dan X itu lebih dari 2 kurang dari 8. Berarti A itu apa isinya? Yaitu 3, 5, dan 7. Kemudian yang B. B itu adalah bilangan prima ya, di mana X-nya lebih dari 2 kurang dari 10. Berarti 3, 5, 7 juga. Nah, perhatikan bahwa banyak anggota dari A dengan anggota dari B itu kan sama ya. Nah, jadi A itu sama dengan B. Kemudian yang ini itu anggotanya 1, 3, 5. Ini 3, 5, 1. Anggotanya sama ya, yaitu 1, 3, 5 meskipun urutannya berbeda. Jadi kita katakan himpunan 1, 3, 5 itu sama dengan himpunan 3, 5, 1. Lalu berikutnya 1, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 5. Nah, apakah itu sama dengan himpunan 1, 2, 3, 5? Iya, ini sama ya. Jadi himpunan yang di sebelah kiri ini, yang di ruas kiri ini, ya isinya 1, 2, 3, 5. Sama dengan yang di kanan ya, himpunan isinya 1, 2, 3, 5. Meskipun di yang kiri ini ada perulangan, tapi kita menghitung yang anggotanya. Anggotanya pokoknya ada 1, 2, 3, 5. Latihan. Nah, tentukan apakah pasangan himpunan berikut ini adalah sama. Yang A, kita lihat apakah apakah ini sama atau tidak. 2, 5, 3, 1 dan 5, 3, 1, 2, 3 ini seterusnya. Ini anggotanya adalah 2, 5, 3, 1 ya. Dan yang di sini 5, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 5 perulangan ya. Maka ini sama ya, yang A itu sama. Yang B, himpunan yang isinya adalah himpunan 1. Yang kalau yang ini himpunan yang isinya 1 dan himpunan 1. Ini isinya 1. Kalau ini 1 dan himpunan 1, berarti ini tidak sama ya. Yang ini tidak sama. Kalau yang ini, yang C, yaitu ini himpunan kosong, lalu yang ini adalah himpunan dari himpunan kosong. Ini himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Ini himpunan dari himpunan kosong, ini anggotanya adalah himpunan kosong ini. Nah, berarti ini tidak sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke himpunan bagian. Misalkan A dan B itu adalah suatu himpunan. Jika untuk setiap X itu adalah anggota A, berlaku X anggota B, maka kita katakan A itu adalah himpunan bagian dari B yang dilambangkan dengan A subset dari B. Ya, atau A himpunan bagian dari B. Jadi gimana kalau A himpunan bagian dari B? Jika A-nya itu anggota jika X itu adalah anggota A dan berlaku X anggota B, maka kita katakan A itu adalah subset dari B. Nah, tetapi ya, jika A itu subset dari B, tetapi A-nya itu tidak sama dengan B. Ya, kalau A-nya nggak sama dengan B, artinya apa tadi? Anggota A dengan anggota B itu tidak sama, maka A itu dikatakan himpunan bagian sejati dari B. A itu kita katakan himpunan bagian sejati atau subset sejati dari B yang dilambangkan dengan A subset sejati B ya. Jadi A
itu adalah subset dari B, tapi A-nya nggak sama dengan B, maka kita katakan. Oke, kalau misalkan dua himpunan itu adalah sama, ya jika dan hanya jika A itu adalah subset dari B dan B itu adalah subset dari A. Dua ini, jadi himpunan A sama dengan B, maka berlaku ini. Atau berlaku ini, jika berlaku ini, maka berlaku A itu sama dengan B. Contoh, diketahui himpunan yang isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, himpunan bagian dari ini apa? Yaitu himpunan 1. Himpunan 1 kan bagian dari ini ya. Karena 1 anggota himpunan 1 dan 1 itu juga anggota dari himpunan yang isinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan 135, himpunan 24, himpunan 235 dan seterusnya. Ini merupakan sebagian dari himpunan bagiannya. Nah, pertanyaannya, apakah himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan? Nah, jawabannya iya. Ya, jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan kosong. Himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Kita misalkan himpunannya itu adalah A. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari A. Buktinya gimana? Nah, kita misalkan ya, kita akan membuktikan dengan kontradiksi. Misalkan himpunan kosong itu bukan himpunan bagian dari A. Artinya apa? Artinya berarti X anggota himpunan kosong ya, tetapi X itu bukan anggota A. Nah, hal ini kontradiksi. Kenapa? Ya, himpunan kosong itu kan nggak punya anggotanya. Jadi hal ini kontradiksi. Kontradiksi dengan X itu bukan anggota himpunan kosong. Jadi ya namanya himpunan kosong, nggak ada anggotanya ya. Jadi haruslah himpunan kosong itu subset dari A. Nah, kita lihat teorema ya, teorema himpunan bagian ini. Untuk semua himpunan A, B, dan C, maka berlaku A itu adalah subset dari A ya. Jadi suatu himpunan merupakan subset dari dirinya sendiri. Nah, kemudian ya ini A itu adalah subset dari B, dan B itu subset dari A, mengakibatkan A itu sama dengan B yang tadi itu. Lalu yang ketiga, jika A itu subset dari B dan B itu subset dari C, maka A itu subset dari C ya, himpunan bagian C. Nah, untuk pembuktiannya ini bisa teman-teman bacakan sendiri ya sebagai latihan. Contoh berikutnya kita lihat, tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah. Yang A. Nah, apakah 0 itu adalah elemen dari himpunan kosong? Nah, ini jelas salah ya. Kenapa? Ya, himpunan kosong itu nggak ada anggotanya ya. 0 bukan anggota dari himpunan kosong. Ya, jadi ini salah. Kemudian ini, apakah himpunan kosong elemen dari himpunan 0? Himpunan 0 isinya apa? Himpunan 0 isinya 0 ya. Masuk nggak himpunan kosong di sini? Enggak ya. Jadi ini salah juga. Yang berikutnya, ini himpunan 0 adalah subset dari himpunan kosong. Apakah ini benar atau salah? Himpunan 0 salah ya. Misalnya 0 itu adalah anggota dari 0. Himpunan 0 ya. 0 itu adalah anggota dari himpunan 0. Tapi 0 itu kan bukan anggota dari himpunan kosong. Jadi himpunan 0 itu bukan
Jadi ini mengakibatkan himpunan 0 itu bukan subset dari himpunan kosong. Nah, jadi ini juga salah. Lalu yang ini, apakah himpunan kosong itu merupakan subset dari 0? Benar ya, himpunan kosong itu merupakan tadi ya subset dari himpunan dari suatu himpunan ya. Himpunan 0 bukan subset dari suatu himpunan. Jadi ini benar. Kita lanjut bagian yang E, himpunan 0 adalah anggota dari himpunan 0. Nah, apakah ini benar? Kita lihat, himpunan 0 ini anggotanya apa? Ya, anggotanya 0. Nah, jadi apakah himpunan 0 ini adalah anggota dari himpunan 0 ini? Ya, tidak ya, harusnya 0 yang anggota dari himpunan 0, bukan himpunan 0 anggota dari himpunan 0. Jadi ini salah. Lalu ini, himpunan 0 adalah subset sejati dari himpunan 0. Ini juga salah. Kenapa? Ingat lagi ya, yang subset sejati itu tadi gimana? Nah, A itu subset dari B, tetapi A-nya tidak sama dengan B, maka kita katakan A itu adalah subset dari B ya. Jadi ini karena himpunan 0, kemudian ini adalah himpunan 0, berarti kan sama ya. Kiri dan kanannya ini sama nih. Maka dia bukan subset, sehingga ini salah. Bukan subset sejati maksudnya ya. Tapi ini harusnya gini. Nah, kemudian yang G, apakah himpunan kosong merupakan subset dari himpunan kosong? Ya, ini benar. Ya, yang tadi itu A itu adalah ya, himpunan A itu adalah subset dari himpunan A. Jadi himpunan dari himpunan kosong itu adalah subset dari himpunan kosong. Berikut latihan, ini bisa dikerjakan ya sebagai latihannya untuk memahami bagian keanggotaan dan himpunan bagian ya. Kita masuk ke himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu apa? Yaitu koleksi semua himpunan bagian sebuah himpunan A. Nah, itu kita katakan sebagai himpunan kuasa. Kita tulisnya yaitu P ya, P dari himpunan A, himpunan kuasa dari himpunan A. Contohnya, misal kita punya A yaitu himpunan yang isinya 1 2 3 4, maka himpunan bagian dari A itu kita tuliskan semuanya. Nah, himpunan yang isinya himpunan bagian ini kita katakan sebagai himpunan kuasa ya. Himpunan bagiannya apa? Himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian ya, himpunan bagian dari suatu himpunan. Kemudian himpunan 1 ya, himpunan 1 ini kan bagian dari himpunan A. Kemudian himpunan 2, himpunan 3, himpunan 4, dan sampai seterusnya sampai ini dirinya, himpunan dari dirinya sendiri. Nah, untuk himpunan A yang terdiri dari N anggota, maka kardinalitas dari himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah 2 pangkat N. Nah, kita lihat nih, himpunan A itu anggotanya ada berapa? Ada 4 ya, berarti N-nya itu sama dengan 4. Maka kardinalitasnya itu berapa? Kardinalitas dari PA itu sama dengan 2 pangkat 4, yaitu 16. Nah, ini banyak anggotanya kan ada 16 ya. Nah, untuk himpunan bilangan asli N, maka himpunan kuasa dari himpunan bilangan asli ini adalah himpunan yang tak berhingga. Nah, himpunan N itu saja udah himpunan tak berhingga ya, apalagi himpunan bagiannya pasti banyak banget yang tak berhingga. Nah, kita masuk ke contoh 6. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. Ini himpunan kuasanya apa? Himpunan kuasanya ya itu isinya himpunan kosong dan himpunan A ya, dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau ini himpunan kosong. Ingat ya, himpunan kosong ini pasti merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Lalu ini isinya A, kemudian ini adalah B, lalu A, B. Nah, selanjutnya yang ini himpunan bagiannya. Ini sama ya. Ini ada himpunan kosong. Kemudian
himpunan dari himpunan kosong ya, ini ya, himpunan dari himpunan kosong, kemudian himpunan dari himpunan kosong ya, anggotanya kan ini himpunan dari himpunan kosong, maka himpunan bagiannya adalah himpunan dari himpunan kosong. Kemudian dirinya sendiri itu adalah himpunan kosong, himpunan dari himpunan kosong. Nah, yang ini sebagai latihan ya, coba diselesaikan. Nah, tentukan banyak anggota dari himpunan kuasa ini. Oke, untuk video kali ini sampai di sini, nanti kita lanjutkan di video berikutnya tentang operasi himpunan.